Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS kelompok 2 angkatan 17 PPSTM Regional Bandung akan mencoba menjelaskan desain dan mind mapping WOG di era transformasi digital. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, WOG menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Tentunya, hal ini sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Mengapa WOG itu penting? Pertama, karena adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik yang menginginkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Bagaimana whole of government dilakukan? Tentunya harus dilakukan dengan 3 kategori hubungan, yaitu dengan adanya koordinasi, integrasi, serta kedekatan dan pelibatan antar lini atau antar sektor yang ada pada pemerintah. Bagaimana praktek WOG bisa berjalan? Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, serta koalisi sosial yang baik. Tantangan dalam praktik WOG. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Prasyarat best practice dalam pelaksanaan WOG. Yang pertama, budaya dan filosofi. Yang kedua, cara kerja yang baru. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Dan yang keempat, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk lembaga-lembaga negara dengan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga negara itu pada hakikatnya adalah untuk menyelenggarakan kekuasaan negara. WOG dalam lingkup hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah, mengacu pada ketentuan pasal 18A dan 18B Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hubungan wewenang, yang pelaksanaannya memperhatikan kehusuan dan keragaman daerah. Yang kedua, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dan yang ketiga, hubungan dalam hal pengakuan pembentukan daerah. Selanjutnya, WOG dalam pelayanan publik di lingkup administrasi pemerintahan berdasarkan UUAP, administrasi pemerintahan itu sendiri bertujuan untuk yang pertama menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang kedua menciptakan kepastian hukum, yang ketiga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, yang keempat menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintah, yang kelima memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, yang keenam, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Adapun praktik WOG dalam pelayanan publik ialah
Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan yang masing-masing diuraikan sebagaimana berikut ini. Yang pertama, pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pelayanan satu atap. Yang ketiga, pelayanan satu pintu. Yang keempat, pelayanan terpusat. Dan yang terakhir, pelayanan elektronik. Selanjutnya ialah asas-asas terkait dengan implementasi WOG. Yang pertama ada asas kepastian hukum, yang kedua ada asas kepentingan hukum, selanjutnya ada asas akuntabilitas, yang keempat ada asas proporsionalitas, yang kelima asas profesionalitas, yang keenam asas keterbukaan, yang ketujuh asas efisiensi, dan yang terakhir ada asas efektivitas. Berdasarkan UUAP, asas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan terdiri atas legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Ini dia nih part yang paling ditunggu-tunggu dalam implementasi WOG dalam pelayanan publik di pemerintah Kabupaten Garut. Apa sih implementasinya? Yang pertama, ada aplikasi Latazan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu atau DPMT Kabupaten Garut sendiri telah mengembangkan program Latazan, yaitu layanan antar perizinan, sehingga masyarakat yang izinnya sudah terbit tidak usah repot-repot membawa ke DPMT lagi. Tetapi nanti DPMT bekerja sama dengan Posgiro akan menyampaikan seluruh izin tersebut kepada masyarakat. Keren juga ya kedengarannya. Untuk selanjutnya, ini ada Command Center Garut. Nah, pemerintah Kabupaten Garut mulai mengaplikasikan Command Center Garut sebagai pusat pelayanan informasi secara digital yang terkoneksi dengan seluruh kantor kecamatan termasuk desa. Selanjutnya, ada SIPP Kemenpan RB. Nah, SIPP merupakan media informasi elektronik satu pintu melalui penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Ada lagi nih, aplikasi Lapor. Pemerintah Kabupaten Garut semakin gencar mensosialisasikan program layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau Lapor. Enggak terakhir sih, masih banyak, tapi di pembahasan kali ini yang terakhir ya. Ada Si Jeruk Garut. Namanya unik ya. Pemerintah Kabupaten Garut meluncurkan ambulans gratis dengan sistem operasi delivery order. Ambulan ini diberi nama Si Jeruk atau Sistem Informasi Jejaring Rujukan. Si Jeruk ini akan melayani masyarakat yang memerlukan bantuan perawatan, kegawat daruratan, dan layanan ini yang pasti gratis. Nah, demikian penjelasan mengenai WOG di pemerintahan Kabupaten Garut. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Jangan lupa support terus kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.